Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malika Rohmani, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP 7 Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Video kali ini membahas tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani. Perasaan saya menjadi senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Perasaan saya menjadi lega dan semakin semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arjun Firmanjayadi. Perasaan saya semakin semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Deca Yulistari. Saya merasa mencintai teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa semakin dekat di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada kepala sekolah, kepada wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang saya sangat cintai. Terima kasih atas waktu dan ruang yang telah saya diberikan. Di sini saya akan menyampaikan sharing atau sedikit berbagi tentang pengerjaan modul bagian dari pengerjaan modul aksi nyata modul 1. Di sini saya sedang mengerjakan aksi nyata modul 1.4 yang judul subbabnya itu adalah budaya positif. Oke. Bapak Ibu yang saya banggakan, budaya positif tentu kita tidak asing kita dengar ya, budaya positif. Budaya ini artinya kebiasaan atau pembiasaan di sekolah, tetapi di sini positif bukan negatif ya. Gimana caranya kita sebagai guru menerapkan budaya positif? Tentu kita semua mau tidak kita melihat sekolah kita berbudaya positif, Bapak Ibu? Mau tidak? Ya, kita sudah capek kalau melihat budaya yang negatif. Saatnya kita mulai biasakan kepada murid-murid kita untuk mari kita berbudaya positif. Kalau kita tidak bisa menerapkan budaya positif, percayalah Bapak Ibu, belajar dari murid kita tidak akan bisa berkualitas ya. Kalau budaya kita masih negatif, pasti penyerapan ilmu pengetahuan yang kita berikan tidak maksimal ya. Di sini yang akan saya sampaikan yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Nah, semua bagian ini adalah yang mendukung terciptanya
budaya positif. Kalau salah satu tidak kita terapkan, maka budaya positif tidak tercipta. Ada yang tidak komplit, itu seperti kita mengerjakan Lego ya. Kalau ada bagian yang belum lengkap kita sisipkan, maka tidak akan sempurna menjadi Lego yang kita inginkan. Oke, next. Nah, perubahan paradigma belajar di sini kita akan beralih dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol, di mana Bapak Ibu sudah tidak asing lagi mengenai istilah stimulus respon. Kita ingin murid kita itu melakukan apa yang kita inginkan. Kita suruh siswa kita iya. Kalau siswa kita tidak bilang tidak, kita tidak puas. Betul kan Bapak Ibu? Nah, itu adalah stimulus respon. Siswa akan mengiyakan, tetapi nanti di belakang pasti tidak akan masuk di dalam benak siswa. Dia akan takut kalau melihat Bapak Ibu guru. Kalau nggak ada Bapak Ibu guru, acuh tak acuh. Dia tidak mau tahu. Itulah dari implikasi atau efek dari stimulus respon. Jadi kita harus ada perubahan paradigma belajar ke teori kontrol. Nah, teori kontrol ini adanya kita mengontrol siswa, tetapi cara kontrolnya berbeda, ya. Cara kontrolnya berbeda. Kita melihat dari efek jangka panjang ke siswa kita. Kalau ini berhasil, tidak mesti ada Bapak Ibu guru di depan siswa. Dia akan tertib sendiri dengan dirinya sendiri. Dia itu bisa mengelola dirinya sendiri. Dia tahu dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dia bisa atur dirinya sendiri tanpa diatur oleh Bapak Ibu guru. Itulah dari teori kontrol. Next. Nah, di sini ada disiplin positif. Makna kata disiplin. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Nanti Bapak Ibu guru lihat pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Percayalah Bapak Ibu, murid-murid kita sebagian besar mereka itu belum menghargai dirinya sendiri. Dia itu belum mengenal dirinya sendiri, ya. Sesuai dengan umurnya juga, ya, masih transisi antara SD ya menuju SMP, dia masih dalam tahap remaja awal gitu. Di sini juga Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang masuk dalam disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, motivasi internal ini maksudnya motivasi dari dalam tadi. Kalau motivasi dari kita, dari Bapak Ibu, namanya motivasi eksternal, ya. Siswa kita itu kalau belum dia memiliki intrinsik, ya, motivasi intrinsik, percayalah dia itu belum bisa mengatur dirinya sendiri. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, kita akan di sini tujuan kita itu adalah bagaimana siswa kita itu memiliki motivasi intrinsik, biar kita juga tidak capek kuat-kuat, capek marah-marah, capek kan Bapak Ibu? Ya, itu sudah mengeluarkan energi banyak. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan yang tujuan dari disiplin positif itu banyak nilai-nilai pendidikan. Tapi untuk saat ini, pendidikan saat ini kita itu sangat gencarnya itu melihat bagaimana siswa kita itu memiliki profil pelajar Pancasila. Yang di sini ada 5 ya. Yaitu yang pertama berakhlak mulia. Yang pertama itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian kreatif. Terus bernalar kritis dan mandiri. Nah, ini sebenarnya walaupun tidak dihafal, tapi lama-lama karena kita terbiasa ingin tujuan kita ke sana, lama-lama kita hafal ya. Seperti pelajar Pancasila ini. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia kita di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai
baik yang kita harapkan itu bersifat universal yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak di Indonesia dengan profil pelajar Pancasila. Next. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bapak Ibu. Bagaimana kita mau melakukan sesuatu itu harus ada motivasi. Kalau tidak ada, tidak akan terjadi. Di sini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu guru pasti tahu yang mana murid kita ini. Dia pakai motivasi yang mana. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tujuan dari pendidikan saat ini adalah bagaimana motivasi perilaku siswa kita berada pada posisi perilaku ketiga itu, ya. Di mana murid-murid kita itu menjadi orang yang mereka inginkan. Bagaimana saya ingin jadi orang yang seperti apa? Orang yang bertanggung jawab, orang yang jujur, orang yang keren, orang yang kuat gitu. Itu tujuan dari perilaku yang ketiga. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka itu sudah bisa atur diri sendiri. Tidak lagi takut sama Bapak Ibu guru dengan hukuman atau suruhan sebelum yang dilontarkan oleh Bapak Ibu guru gitu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia, bukan hanya murid, semua manusia yang hidup di muka bumi ini tujuannya ada 5, yaitu kebutuhan dasarnya itu ada 5, yaitu ingin bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, proses belajar siswa kita itu akan baik, akan berjalan mulus jika 5 komponen ini ada pada siswa kita. Salah satunya tidak ada, pasti prosesnya itu akan terganggu. Jadi yang namanya 5 komponen ini kita usahakan siswa dapat di sekolah dan siswa juga harus dapat dari rumah gitu. Harus didukung dari dua-duanya. Ya. Kemudian seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi 1 atau lebih dari 1 kebutuhan dasar kita. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu disebabkan dikarenakan karena gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi jika ada siswa-siswa yang melanggar aturan, tidak disiplin, itu karena salah satu kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Jadi wajar ya. Jadi wajar saja ada murid yang nakal, murid yang pintar, murid yang patuh, karena dalam hidup mereka itu berbeda-beda. Ada yang hidupnya tidak lengkap dari kebutuhan dasar manusia, ada yang lengkap, ya, ada yang orang kaya tetapi kasih sayang kurang. Jadi akan bermasalah psikologis anak-anak kita. Next. Nah, di sini Bapak Ibu yang kita jalankan itu ada 5 posisi kontrol guru ya. Bapak Ibu guru pasti sudah melakukan semuanya ini, yaitu posisi kontrol penghukum, posisi kontrol pembuat merasa bersalah, posisi kontrol teman, dan posisi kontrol pemantau serta manajer. Pendidikan di Hajar Dewantara dan untuk kurikulum Merdeka Belajar saat ini sangat menekankan kepada seluruh guru di seluruh Indonesia lebih banyak menggunakan pemantau dan manajer. Nah, untuk teman, pembuat, rasa bersalah dan penghukum itu sudah lebih baik itu dikurangi, bahkan ditiadakan. Nah, bagaimana sih posisi kontrol dari yang 5 itu? Yang pertama, penghukum. Pasti kita pernah lakukan. Di sini guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, kamu ini salah terus. Selalu saja, pasti kamu yang terakhir datang. Patuhi aturannya, awas kalau kamu salah lagi. Cocok nggak
Bapak Ibu kita pakai kalimat seperti itu untuk zaman sekarang ini. Kurang cocok ya, kurang cocok. Karena psikologis anak zaman dulu sama sekarang itu beda. Dulu orangnya kuat, sekarang itu bisa dikatakan generasi strawberry. Semakin kita keras, mereka lebih keras ya, gitu. Ya kan Bu? Iya, anaknya makin keras maksudnya. Balasannya itu makin keras. Bunyinya keras, ya. Balik lagi lebih keras. Ya. Selanjutnya ada kelompok pembuat rasa bersalah. Di sini agak lebih maju sedikit dari yang tadi. Guru menggunakan informasi yang lebih rendah atau lemah ya, intonasi ya, intonasi lebih lemah dikit lah, lebih lembut dan di sini untuk membuat situasi yang tidak nyaman, tapi sama tidak nyaman juga siswanya. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru. Contohnya, ibu sangat kecewa kepada kamu. Berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu? Terus, bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu? Walaupun itu halus, tetapi pasti siswa kalau digituin cemberut ya. Ya, apa sih guru ini? Itu pasti dalam hatinya. Nah, itu kalau yang membuat rasa bersalah. Yang terhukum sama yang membuat merasa bersalah, oke lah kita menang supaya guru waktu itu menang untuk mengontrol. Tetapi siswa kita akan memiliki kesan negatif dan itu mereka ingat lama sekali sepanjang hidupnya mereka ingat. Ketemu lagi sama guru yang cerewet gitu. Emang kita menang, tapi dia kalah berarti kesan kita negatif di hati siswa kita. Next. Nah ini teman, baturan istilahnya kalau bahasa. Di sini guru menggunakan kalimat persuasif dan interaksi atau nada siswa ramah untuk mengontrol murid. Ramah seperti teman kita kepada siswa. Guru menggunakan humor dan mempunyai ada humor dan ada hubungan baik dengan murid. Ada hubungan. Ayo siapa yang punya hubungan baik? Seperti teman, seperti bestie. Ya. Ya bro. Menggunakan kalimat yang positif dan jenaka seperti itu. Ayo belajarlah demi Bapak, demi Bapak dia mau belajar. Ya sudah, kalau ini tidak apa-apa, maafkan dan bagus, bereskan ya. Nah itu ini siswanya kita ingin dia itu melakukan dengan untuk patuh kepada gurunya. Itu intinya dari teman pokok nilai gitu. Asal dia patuh sama guru, ayo kerjakan. Nanti kekurangan dari yang teman ini, nanti kalau udah ada guru itu dia tuh males gitu. Nanti nggak ada guru yang kita senangi itu. Jadi nggak usah deh kita kerjakan. Itu udah efek negatif dari teman. Kemudian posisi kontrol pemantau. Nah ini adalah siapa dari Bapak Ibu guru yang suka memantau peserta didik dari belakang. Ini lebih maju loh Bapak Ibu, bagus sebenarnya, bagus sering memantau dari agak jauh. Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi. Menggunakan data, catatan dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran seperti peraturan apa yang telah kamu lakukan, konsekuensi apa. Jadi di sini agak lemah lembut tapi kuat ya, tapi tegas gitu. Kita kasih tahu konsekuensinya udah kamu tahu kan. Jadi apa yang kamu lakukan. Jadi nanti ibu lihat ya apa perubahan kamu yang pernah kamu lakukan ya. Apakah kamu lebih baik dari yang hari ini? Jadi kita memantau gitu. Next. Nah ini terakhir manajer, namanya juga manajer. Jadi seolah-olah kita bos. Kan kalau manajer itu kalau kita sudah merintah janganlah terlalu memantau ya.
Kan kalau di perusahaan itu bos ya sudah dewasa lah pekerja-pekerjanya, jadi sekedar kita kasih tahu sudah mereka sudah takut. Jadi ini adalah tingkatan yang paling atas. Psikologis anak sudah mantap dan mereka itu sudah bisa mengatur dirinya sendiri tanpa harus dipantau, tanpa dimarahi, tanpa ada hukuman. Mereka sudah mengatur, sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi guru ini bukan kasih tahu cara menyelesaikan masalah dari peserta, tapi dia itu mendukung siswanya mencari tahu sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Kalau yang pemantau dikasih tahu caranya, kalau yang manajer disuruh cari sendiri. Gitu. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, terus mandiri dan bertanggung jawab, menggunakan restitusi untuk mengajar atau mengawasi keadaan untuk memperbaiki kesalahannya. Di sini itulah yang kita harapkan di dunia pendidikan saat ini, yaitu mereka merdeka, mandiri, ya, tahu cara mengatur hidupnya. Nah, di sini kita menggunakan posisi manajer. Jadi di manajer itu tidak ada luka batin pada hati siswa kita, ya. Mereka itu ada bisa positif. Gitu. Next. Nah, keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas saya karena tugas bulan ini, waktu ini dalam waktu dekat ini saya dapatkan tugas aksi nyata. Jadi saya harus laksanakan keyakinan kelas depan, misalnya. Nah, ibu bapak ibu guru nanti pas pembelajaran tahun ajaran baru bisa menggunakan keyakinan kelas. Kan keyakinan kelas ini adalah seperti peraturan, tapi kalau peraturan kan lebih kalimatnya lebih banyak kata negatif. Kalau di sini menggunakan yang positif semua kalimatnya. Misalkan tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Itu untuk peraturan sekolah. Kalau untuk keyakinan kelas, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita rubah kalimatnya jadi lebih positif. Dan keyakinan kelas juga kita buat bukan gurunya sendiri, tetapi kita rembuk bersama siswa. Kita tanya, kita nanti kasih kertas atau kita diskusi bareng siswa, apa sih maunya siswa itu di kelas dan di sekolah, biar sekolah kita ini mereka yang atur lah, ya. Jangan kita saja yang mengatur siswa, tetapi kita sama-sama membangun sekolah. Jadi tujuan kita yaitu satu, budaya positif. Next. Nah, ini contoh keyakinan kelas di kelas 7D. Ini lebih positif ini kata-katanya seperti ya. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, saling menghargai dan membantu sesama lain, membantu sama satu sama lain, tepat waktu dan aktif di kelas. Jadi tidak ada kata negatif kan? Semuanya adalah positif. Nanti Bapak Ibu guru tanya semua siswa-siswanya maunya seperti apa kelas kita. Gitu. Jadi nanti ditempel di tembok di dinding kelas dan di sana kita kasih tanda tangan atas sudah kerjasama kita, persetujuan dari keyakinan kelas. Nanti kalau mereka buat kesalahan, kita gunakan segitiga restitusi. Nah, ini restitusi. Apa sih restitusi? Nah, kalau siswa kita itu sudah berbuat salah, jangan kita siswa kita itu kali ini membuat salah saja. Tidak. Tapi kita kembalikan siswa itu seolah-olah dia itu berdamai dengan masalahnya dan dia bisa kembali dengan kelompoknya, ya. Jangan, yang namanya sakit mental itu bahaya sekali Bapak Ibu guru, ya. Bisa sangat berbahaya untuk masa depan siswa kita. Jadi walaupun siswa kita melakukan kesalahan, tetapi kita usahakan dalam penyelesaian masalah siswa kita itu dengan menggunakan restitusi ini tidak ada luka batin, ya. Tidak ada luka batin, kita kembalikan ke teman kelompoknya. Biar teman kelompoknya itu juga tidak ada yang menjudge dia itu negatif, ya. Jadi semuanya damai. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu guru jika siswa kita melakukan kesalahan ada 3, yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama, terus yang kedua menanyakan keyakinan yang sudah kita
kita buat sebelumnya. Terus yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Jadi ini adalah sebentar. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi seperti itu. Nah, apa sih kalimat-kalimat seperti apa kita gunakan untuk menstabilkan identitas peserta didik kita? Setiap orang pernah melakukan kesalahan ya. Jadi kamu jangan terlalu bersedih lah ya. Nanti ibu bantu untuk menyelesaikan masalah begitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Semua manusia di dunia ini pasti punya salah. Jadi walaupun mereka punya salah, namanya juga masih anak SMP ya. Gitu. Selanjutnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati sebelumnya ya. Terus kamu ini menjadi seperti orang yang seperti apa? Jika kamu melakukan kesalahan, berarti kamu itu sudah melanggar keyakinan kelas. Sebenarnya kamu itu mau jadi orang seperti apa? Kita tanya, mau jadi orang baik. Nah, kita semakin panjang lebar kita mengarahkan dia untuk menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahannya. Any questions? Ada pertanyaan? Satu saja. Oke, Ibu Linda. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan di sini satu saja mengenai keyakinan kelas. Di situ kan kita harus menggunakan kata-kata positif, tidak boleh ada kata dilarang, tidak boleh ada kata-kata tidak boleh di awal kalimat. Seandainya ini untuk penertiban HP, kira-kira kalimat yang kita gunakan di situ seperti apa? HP ya. Nah, kalau HP aja Bapak Ibu, misalkan kita tidak boleh siswa membawa HP untuk kalimat positif ya. Nah ini bagus ini ya. Keyakinan kelas juga harus didukung oleh keyakinan sekolah ya. Kita pisah keyakinan sekolah sama keyakinan kelas. Oke, ayo Bapak Ibu, ada yang bisa nggak memecahkan untuk keyakinan kelas kalimatnya seperti apa untuk tidak membawa HP? Siswa-siswi kita yang membawa ke sekolah, tertipkanlah HP di rumah, gitu ya. Ya, kalau jangan dibawa itu tidak ada kalau tidak membawa HP ke sekolah, itu kira-kira kalimatnya apa? Oh, itu. Karena sekarang ini banyak kita temukan di masa yang memang banyak yang membawa HP diam-diam dan memakai HP. Tiba-tiba di kelas itu ada yang membawa HP 5-6 orang, besok bertambah lagi temannya. Kira-kira soalnya kalau saya pribadi selama ini saya selalu menggunakan kata tidak boleh bawa HP. Nah, kalau kita mau menggunakan kalimat positif di sini, baiknya kalimatnya apa ya? Tidak membawa harus saja dengan tertipkan HP. Ya, nanti kita jelaskan alasannya mengapa menggunakan tertib itu. Nanti kita bahas tertipkan HP kalian. Bisa jelaskan. Namanya juga tertib ya, berarti tertib mengikuti peraturan sekolah ya. Berarti kalau ada tertib tata tertib kita apa sih sebenarnya? Itu tata tertib kita itu tidak boleh sebenarnya menggunakan bawa HP. Jadi kita pakai tertibkan HP kalian. Nanti Bapak Ibu bisa jelaskan juga makna dari tertibkan itu kepada siswanya. Ada yang lain? Mengubah kalimat tidak membawa HP. Gacor di rumah. Apa? Gacor di rumah. Gunakan HP di rumah saja. Bagaimana? Gunakan HP di rumah saja. Begitu? Ya. Ya. Bapak, apa itu? Mulai sudah. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan lain?
lagi? Sudah? Oke, karena tidak ada lagi yang mau bertanya, saya cukupkan berbagi saya hari ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Guru. Semoga Bapak Ibu Guru ceria dan bahagia. Ya, ceria ya, jangan susah-susah. Astagfirullahaladzim. Oke, terima kasih atas waktunya ke saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Malika Rohmani sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Respon saya terhadap budaya positif yang disampaikan adalah sangat senang sekali. Saya lebih tahu tentang yang sudah disampaikan dan saya sangat ingin menerapkan terutama yang di bagian kelima, posisi kontrol manajerial. Mudah-mudahan saya di dalam kegiatan sehari-hari di sekolah bersama siswa sebagai guru IPA di SMP 7 Pujut bisa melaksanakan itu dan saya bisa menjadi guru sebagai posisi manajerial. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.